Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Winanda dengan NIM J1B024101008. Di sini saya akan menjelaskan hasil perhitungan evapotranspirasi dari data hasil praktikum yang telah diperoleh. Di sini kita menghitung dari nomor 1 sampai nomor 28. Yang pertama, tekanan uap jenuh berdasarkan data suhu udara dengan persamaan 14. Persamaan 14 yaitu ES atau tekanan uap jenuh sama dengan 0,611 eksponensial dalam kurung 17,27 kali T atau suhu udara T tambah 237,3. Perhitungannya yaitu ES atau tekanan uap jenuh sama dengan 0,611 eksponensial dalam kurung 17,27 dikali 26,1 dibagi 26,1 ditambah 237,3 sama dengan 0,611 eksponensial dalam kurung 450,747 dibagi 263,4 sama dengan 0,611 eksponensial dalam kurung 1,71126 sama dengan 0,611 dikali 5,53593 sama dengan hasilnya yaitu 3,3824 kilopascal. Kita lanjut ke nomor 2, tekanan uap aktual berdasarkan data kelembapan udara dengan persamaan 15. Persamaan 15 yaitu EA atau tekanan uap aktual sama dengan ES tekanan uap jenuh dikali RH atau relative humidity. Perhitungannya yaitu EA sama dengan 3,3824 dikali 0,9. Jadi hasilnya EA sama dengan 3,0441 kilopascal. Kita lanjut ke nomor 3, pengurangan nilai tekanan uap jenuh dengan tekanan uap aktual. Langkah kedua dan ketiga. ES dikurangi EA sama dengan ES dikurangi EA. Perhitungannya yaitu ES dikurangi EA sama dengan 3,3824 dikurangi 3,0441. Jadi hasilnya ES dikurangi EA sama dengan 0,3383 kilopascal. Kita lanjut ke nomor 4, nilai perkalian antara konstanta 4098 dengan hasil langkah kedua atau tekanan uap jenuh. Delta sama dengan 4098 dikali EA tekanan uap aktual. Jadi perhitungannya delta sama dengan 4098 dikali 3,0441. Jadi hasilnya delta sama dengan 12,474,72,8. Kita lanjut ke nomor 5, perkalian antara konstanta 0,00163 dan data tekanan udara di stasiun. Yang 5A, perkalian konstanta 0,0065 dengan tekanan udara berdasarkan elevasi. Rumusnya yaitu P atau tekanan udara sama dengan PO dalam kurung TKO dikurangi tau dalam kurung Z dikurangi ZO dibagi TKO dikali G bagi tau dikali R. Perhitungannya P sama dengan 101,3 dalam kurung 293 dikurangi 0,0065 dikali 92 kurangi 0 dibagi 293 dikali 9,8 dibagi 0,006 dikurang 2 dikali 287 sama dengan 101,3 dalam kurung 293 dikurangi 0598 dibagi 293 dikali 5,22238 sama dengan 101,3 dalam kurung 292,402 dibagi 293 dikali 5,25238 sama dengan 101,3 dalam kurung 0,99799 kali 5,25238 sama dengan 101,3 dikali 0,9897324. Jadi hasilnya 100,2185 kilopascal. Yang 5B, tekanan udara di stasiun
atau konstanta. Rumusnya konstanta sama dengan 0,0065 dikali P. Perhitungannya konstanta sama dengan 0,0065 dikali 100,2185. Jadi hasilnya 0,1633. Kita lanjut ke nomor 6. Hitung besar nilai panas laten berdasarkan data suhu udara menggunakan persamaan 19. Rumusnya yaitu lambda sama dengan 2,501 dikurangi dalam kurung 2,361 dikali 10 pangkat minus 3 dikali T atau suhu udara. Diketahui T atau suhu udara sama dengan 26,1 derajat Celcius. Perhitungannya lambda sama dengan 2,501 dikurangi dalam kurung 2,361 dikali 10 pangkat minus 3 dikali T atau suhu udara sama dengan 2,501 dikurangi 2,361 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 26,1 sama dengan 2,501 dikurangi 0,06162221. Jadi hasilnya lambda sama dengan 2,4393 megajoule per kilogram. Kita lanjut ke nomor 7. Hitung nilai konstanta psikometrik dengan menggunakan persamaan 17. Rumusnya yaitu Y atau gamma sama dengan 0,00163 dikali P dibagi lambda. Diketahui P sama dengan 100,2185 kilopascal, lambda sama dengan 2,4393 megajoule per kilogram. Perhitungannya yaitu gamma sama dengan 0,00163 dikali P dibagi lambda sama dengan 0,00163 dikali 100,2185 dibagi 2,4393 sama dengan 0,16335 dibagi 2,4393. Jadi hasilnya gamma sama dengan 0,6696 kilopascal per derajat Celcius. Kita lanjut ke nomor 8. Hitung nilai dari T ditambah 237,3 pangkat 2. Rumusnya yaitu T tambah 237,3 pangkat 2. Diketahui T atau suhu udara sama dengan 26,1 derajat Celcius. Perhitungannya T ditambah 237,3 pangkat 2 sama dengan 26,1 ditambah 237,3 pangkat 2 sama dengan 263,4 pangkat 2. Jadi hasilnya 69,379,56. Nomor 9 yaitu hitung nilai kemiringan kurva tekanan uap menggunakan persamaan 16. Rumusnya yaitu delta sama dengan 4098 dikali ES atau tekanan uap jenuh dibagi T tambah 237,3 pangkat 2. Perhitungannya yaitu delta sama dengan 4098 dikali ES dibagi T tambah 237,3 di pangkat 2 sama dengan 4098 dikali 3,3824 dibagi 69,379,56 sama dengan 15,670,756 dibagi 69,379,56. Jadi hasilnya delta sama dengan 0,2258. Nomor 10. Hitung pembagian antara konstanta 900 dengan suhu Kelvin. Diketahui T sama dengan 26,1 derajat Celcius. Hitung suhu Kelvin, TK atau suhu Kelvin sama dengan T ditambah 273 sama dengan 26,1 ditambah 273 sama dengan 299,1 Kelvin. Perhitungannya yaitu 900 dibagi TK sama dengan 900 dibagi 299,1. Jadi hasilnya 3,0090. Hasil perhitungan nomor 11 yaitu perkalian data kecepatan angin, hasil langkah 8, langkah 4, dan langkah 11. Rumusnya yaitu U2 atau kecepatan angin dikali Y atau gamma dikali ES dikurangi EA dikali suhu Kelvin. Diketahui U2 atau kecepatan angin rata-rata
pada ketinggian 2 meter sama dengan 2. Y atau gamma sama dengan 0,6696 kPa per derajat Celcius. ES dikurangi EA sama dengan 0,3383 kPa. Suhu Kelvin sama dengan 3,0090. Perhitungannya 2 dikali 0,6696 dikali 0,3383 dikali 3,0090. Jadi hasilnya 1,3632. Nomor 12. Perhitungan besarnya nilai sudut deklinasi berdasarkan persamaan 8. Rumusnya yaitu delta kecil atau deklinasi sama dengan 0,409 sin dalam kurung 2pi dibagi 365J dikurangi 1,39. Mencari nilai J. J sama dengan integar dalam kurung 275 M dibagi 9 dikurangi 30 ditambah D dikurangi 2. Integar dalam kurung 275 sama dengan 1 dibagi 9 dikurangi 30 ditambah 31 dikurangi 2 sama dengan integar dalam kurung 275 dibagi 9 ditambah 1 dikurangi 2 sama dengan 31,2. Jadi hasilnya 29. Perhitungannya yaitu deklinasi sama dengan 0,409 sin dalam kurung 0,0172 J dikurangi 1,39 sama dengan 0,409 sin dalam kurung 0,0172 dikali 29 dikurangi 1,39 sama dengan 0,409 sin dalam kurung min 0,8912 sama dengan 0,409 dikali dalam kurung min 0,777826 sama dengan min 0,3181. Jadi hasilnya sama dengan 0,3181. Yang ke-13, perhitungan besarnya jarak relatif matahari dengan bumi atau DR menggunakan persamaan 7. Rumusnya yaitu jarak relatif matahari dengan bumi atau DR sama dengan 1 ditambah 0,033 cos dalam kurung 2pi dibagi 365J. Diketahui J sama dengan 29. Jarak relatif matahari dengan bumi atau DR sama dengan 1 ditambah 0,033 cos dalam kurung 0,0172 dikali 29 sama dengan 1 ditambah 0,033 cos dalam kurung 0,499 sama dengan 1 ditambah 0,033 sama dikali 0,878082 sama dengan 1 ditambah 0,028976746. Jadi hasilnya jarak relatif matahari dengan bumi yaitu 1,0289. Nomor 14. Berdasarkan data letak lintang stasiun, tentukan nilai sudut saat matahari terbenam atau WS menggunakan persamaan 6. Rumusnya yaitu WS sama dengan arcos dalam kurung min tan pi tan deklinasi. Menentukan lintang pi sama dengan min 8,7527 Nomor 14. Berdasarkan data letak lintang stasiun, tentukan nilai sudut saat matahari terbenam atau WS menggunakan persamaan 6. Rumusnya yaitu WS atau sudut saat matahari terbenam sama dengan arcos dalam kurung min tan pi tan deklinasi atau delta kecil. Menentukan pi sama dengan min 8,75277 pi dibagi 180 sama dengan min 8,75277 dikali 3,14 ditambah 180 sama dengan
min 27,48367928 dibagi 180. Jadi hasilnya min 0,152491. Perhitungannya yaitu WE sama dengan ARKOS dalam kurung min tan dalam kurung min 0,152491 dikali tan dalam kurung 0,3181 sama dengan ARKOS dalam kurung 0,153684 dikali 0,329282. ARKOS dalam kurung 0,05061 sama dengan 1,5201. Yang ke-15, nilai radiasi Nomor 15, nilai radiasi ekstraterestrial atau RA berdasarkan persamaan 5. RA atau radiasi ekstraterestrial sama dengan 37,6 dr dalam kurung WS sin Pi sin deklinasi ditambah cos Pi atau lintang cos deklinasi sin WS. Diketahui dr sama dengan 1,0289, WS sama dengan 1,5201, Pi sama dengan min 0,152491, deklinasi sama dengan 0,3181. Jadi hasil perhitungannya RA sama dengan 37,6 dikali 1,0289 dikali 1,5201 dikali sin dalam kurung min 0,152491 dikali sin 0,3181 plus cos min 0,152491 dikali cos 0,3181 dikali sin 1,5201 sama dengan 37,6 dikali 1,0289 dikali 1,5201 dikali min 0,149035 dikali 0,312762 plus 0,988396 dikali 0,949831 dikali 0,998715 sama dengan 38,6864 dikali 0,70447592 0,353474. Jadi hasil dari nilai ekstraterestrial yaitu 27,2538 megajoule per meter pangkat 2 per hari. Nomor 16, perhitungan nilai radiasi matahari atau RS berdasarkan data langkah 16 dengan data lama penyinaran matahari menggunakan persamaan 4. RS atau radiasi matahari dalam kurung 0,25 ditambah 0,5 N kecil dibagi N besar. N kecil ini yaitu lama penyinaran matahari dalam satu hari. Sedangkan N besarnya ini lama penyinaran maksimum matahari dalam satu hari dikali RA. Perhitungannya RS sama dengan dalam kurung 0,25 ditambah 0,5 6 dibagi 11,6185 dikali 27,2538 sama dengan 0,25 ditambah 3 dibagi 11,6185 dikali 27,2538 sama dengan 0,25 ditambah 0,2582 dikali 27,2538 sama dengan 0,5082 dikali 27,2538. Jadi hasil dari radiasi matahari sama dengan 13,8503 megajoule per meter pangkat 2 per hari. Yang ke-17, faktor penutupan awan berdasarkan data lama penyinaran matahari menggunakan persamaan 11. Rumusnya yaitu F sama dengan 0,9 N kecil dibagi N besar ditambah 0,1. Hasil perhitungannya F sama dengan 0,9 6 dibagi 11 dikali 6
F sama dengan 0,9 dikali 6 dibagi 11,6185 ditambah 0,1. F sama dengan 0,9 dikali 0,0516418 ditambah 0,1. F sama dengan 0,4647762 ditambah 0,1. F sama dengan 0,4647762 ditambah 0,1. Jadi hasil F-nya yaitu 0, faktor penutupan awannya sama dengan 0,5647. Di sini kita mencari nilai N yaitu lama maksimum matahari bersinar dalam satu hari sama dengan 2W dibagi Pi dikali WS sama dengan 2W dibagi 3,14 dikali 1,5201 sama dengan 2W dibagi 3,14 dikali 1,5201 sama dengan 7,64331 dikali 1,5201. Jadi hasilnya 11,6185. Yang ke-18, perhitungan besarnya radiasi gelombang pendek atau RNS berdasarkan hasil langkah 17 dan nilai albedo dengan menggunakan persamaan 3. RNS atau radiasi gelombang pendek sama dengan 1 minus A, 1 dikurang A dikali RS atau radiasi matahari. Perhitungannya yaitu RNS sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 0,23 dikali 13,8503 sama dengan 0,77 dikali 13,8503 sama dengan 0,77 dikali 13,8503 sama dengan 0,77 dikali 13,8503. Jadi hasilnya 10,6647 megajoule per meter pangkat 2 per hari. Kita lanjut ke perhitungan 19, perhitungan nilai emisivitas atmosfer berdasarkan persamaan 12. Emisivitas aksen sama dengan dalam kurung EA dikurangi epsilon Vs sama dengan dalam kurung AR ditambah BR akar EA atau tekanan uap aktual. Perhitungannya yaitu emisivitas aksen sama dengan dalam kurung 0,34 dikurangi 0,14 akar EA sama dengan 0,34 dikurangi 0,14 akar 3,0411 sama dengan 0,34 dikurangi 0,244262891116 sama dengan 0,0957. Jadi hasilnya emisivitas aksen sama dengan 0,0957. Kita lanjut ke nomor 20. Tentukan nilai hasil perkalian antara konstanta Stefan Boltzmann dan pangkat 4 suhu Kelvin. Sigma TK atau suhu Kelvin pangkat 4 sama dengan 4,90 dikali 10 pangkat minus 9 dikali 26,1 ditambah 273 pangkat 4. Perhitungannya sigma TK suhu Kelvin pangkat 4 sama dengan 4,90 dikali 10 pangkat minus 9 dikali 26,1 ditambah 273 pangkat 4 sama dengan 4,90 dikali 10 pangkat minus 9 dikali 299,1 pangkat 4 sama dengan 4,90 dikali 10 pangkat minus 9 dikali 86,3236525,85 sama dengan 39,2158. Jadi hasil sigma suhu Kelvin pangkat 4 sama dengan 39,2158. Nomor 21, perhitungan besarnya radiasi gelombang panjang atau RNL berdasarkan hasil perkalian langkah 18, langkah 20, dan langkah 19 menggunakan persamaan 10. Rumusnya yaitu RNL atau radiasi gelombang panjang sama dengan F dalam kurung emisivitas aksen dikali sigma suhu Kelvin pangkat 4. Jadi perhitungannya radiasi gelombang panjang atau RNL sama dengan 0,5647 dikali
0,0957 dikali 39,2158. Jadi hasilnya 2,1192 megajoule per meter pangkat 2 per hari. Kita lanjut ke nomor 22. Hitung besarnya nilai radiasi neto dengan menggunakan hasil langkah 18 dengan langkah 21 menggunakan persamaan 2. Rumusnya yaitu radiasi neto sama dengan RNS dikurang RNL. Diketahui RNS sama dengan 10,6647, RNL sama dengan 2,1192. Perhitungannya yaitu radiasi neto atau RN sama dengan 10,6647 dikurangi 2,1192. Jadi hasilnya Rn sama dengan 8,5455 megajoule per meter pangkat 2 per hari. Nomor 23, perkalian antara konstanta 0,408 hasil langkah 10 dan langkah 22. Rumusnya yaitu konstanta sama dengan 0,408 dikali delta dikali Rn atau radiasi neto. Diketahui konstanta 0,408, deltanya sama dengan 0,2258, Rn-nya sama dengan 8,5455. Jadi perhitungannya yaitu 0,408 dikali 0,2258 dikali 8,5455, jadi 0,408 dikali 0,2258 dikali 85455. Jadi hasilnya 0,7872. Kita lanjut ke perhitungan 24, penjumlahan hasil langkah 11 dan 23. Rumusnya yaitu ETO sama dengan dalam kurung U2, yaitu kecepatan angin sama dengan Y atau gamma dikali ES dikurangi EA dikali 900 dibagi suhu udara atau T ditambah 273 ditambah konstanta. Diketahui hasil langkah 11 yaitu 1,3632. Hasil langkah 23 sama dengan 0,7872. Jadi hasil perhitungannya ETO sama dengan 13632 ditambah 0,7872, jadi hasilnya 2,1504. Yang nomor 25, berdasarkan kecepatan angin hasil langkah 10, 8 hitung nilai dari delta ditambah gamma dalam kurung 1 ditambah 0,34 kecepatan angin rata-rata 2 meter. Rumusnya atau U2. Rumusnya yaitu delta ditambah gamma dalam kurung 1 ditambah 0,34 U2. Diketahui deltanya sama dengan 0,225, gammanya 0,6696 kilopascal per derajat Celcius. Duanya sama dengan 2. Perhitungannya 0,225 ditambah 0,6696 dalam kurung 1 ditambah 0,34 dikali 2 sama dengan 0,225 ditambah 0,6696 sama dengan 1 ditambah 0,68 sama dengan 0,225 ditambah 0,6696 dalam kurung 1,68 sama dengan 0,225 ditambah 1,124928. Jadi hasilnya 1,3499. Kita lanjut ke nomor 26. Perhitungan evapotranspirasi referensi atau ETO. Menghitung nilai evapotranspirasi referensi atau ETO dengan membagi hasil langkah 24 dengan hasil langkah 25. Rumusnya yaitu ETO atau evapotranspirasi referensi sama dengan hasil langkah 24 dibagi hasil langkah 25. Perhitungannya yaitu ETO sama dengan 2,1504 dibagi 1,3499. Jadi hasilnya 1,5930 mm per hari. Kita lanjut ke perhitungan lama penyinaran maksimum. Hitung nilai lama penyinaran maksimum atau N menggunakan nilai sudut saat matahari terbenam atau WS. Rumusnya yaitu N sama dengan lama penyinaran matahari maksimum dalam satu hari sama dengan 24 dibagi Pi dikali WS.
yaitu perhitungannya N sama dengan 24 dibagi 3,14 dikali 1,5201 sama dengan 7,64331 dikali 1,5201. Jadi hasilnya 11,6185 jam. Kita lanjut ke nomor 28, perhitungan evapotranspirasi tanaman brokoli. Fase awalnya ETC sama dengan ETO dikali fase awal sama dengan 1,5930 dikali 0,7. Jadi hasilnya 1,115 mm per hari. Yang kedua, fase tengah ETC sama dengan ETO dikali fase tengah sama dengan 1,5930 dikali 1,05. Jadi hasil ETC-nya yaitu 1,67265 mm per hari. Yang terakhir yaitu fase akhirnya ETC sama dengan ETO dikali fase akhir sama dengan 5930 dikali 095 sama dengan 1,51335 mm per hari.